tempat atau silakan. Anda sulit ke belakang cek uang dia ya? Anda sulit meja kalau anda Ustaz? Uang dia tu? Biasa mama. Apa? Bisa ya? Itu mati dulu ya. Kita mulai aja. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi habbaba ilayna al-imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini sebagai pembukaan kajian setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat sehingga masih bisa kita laksanakan kajian malam ini. Walaupun Bapak Ibu sekalian, ada situasi yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang soleh terdahulu, yaitu situasi ini setelah terjadinya bulan Ramadan. Dan kekhawatiran itu nampaknya sudah mulai berlaku di berbagai masjid kaum muslimin. Orang soleh dahulu pernah menyatakan, kunu rabbaniyina wala takunu ramadaniyin. Apa artinya? Jadilah kalian hamba Allah dan jangan mau menjadi hamba Ramadan. Saya ulangi, ibu-ibu sekalian, jadilah kalian itu sebagai hamba Allah, jangan mau menjadi hamba Ramadan. Apa artinya?
kita ini dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah, bukan hanya dipengaruhi oleh bulan Ramadan. Kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba Allah. Jangan menjadi hamba Ramadan, sebab kalau kalian menjadi hamba Ramadan, ketika Ramadan berlalu, ketika bulan puasa telah pergi, maka semangat itu kembali seperti sebelum bulan Ramadan. Ini yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama dahulu. Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam itu kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Walaupun kalau dirasa-rasa badan awak, semangat kita ini agak lain seketik setelah Ramadan. Sebab badan itu kembali lemah dan semangat ibadah itu kembali berkurang atau turun. Mana yang semangat bulan Ramadan atau bulan puasa? Oh, sama ya. Mana yang semangat beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah bulan Ramadan atau bulan Syawal? Lebih semangat di bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini yang dikhawatirkan. Kenapa kita semangat di bulan Ramadan dan tidak lagi semangat di bulan Syawal, padahal Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan itu juga yang kita sembah di bulan Syawal. Allah yang kita harapkan ampunannya di bulan Syawal, Allah itu juga yang kita harapkan pengampunannya di bulan Ramadan, Allah itu juga yang kita harapkan pengampunannya di bulan Syawal. Maka dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat pendek, yang umumnya kita ketahui, yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, maka seringlah kalian mengulang-ulang atau menyebut-nyebutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah adab ketika kita mulai lemah, tidak semangat, maka ingatlah salah satu ayat Allah, maka sebut-sebut jugalah nikmat Allah kepada kita. Ini anjuran kepada Nabi, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Muhammad itu diminta oleh Allah ketika dia sendiri untuk mengingat-ingat kembali, untuk mengonang-onang balik betapa sudah banyak nikmat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Seakan Allah mengingatkan Nabi, wahai Muhammad, dulu engkau lahir yatim. Ya kan, Nabi Muhammad lahir yatim. Kemudian belum berapa waktu meninggal pula ibunya. Kemudian diasuh oleh pamannya. Terus menerus begitu. Tiba-tiba sekarang alhamdulillah nikmat Allah sangat banyak pada Nabi Muhammad, sehingga beliau sudah berhasil mengubah manusia untuk berdakwah. Maka Allah katakan, jangan lupakan nikmat Allah, ingat-ingat terus. Sehingga kalau kita ingat nikmat Allah, maka kita akan tetap rajin dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara pribadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah lari daripada Allah dan tidak lagi bersemangat beribadah, maka konang-konang masa lalu. Mana yang lebih Allah berikan kemudahan hidup sekarang daripada masa lalu? Mana yang lebih lama hidup kini atau dulu? Kini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur. Dulu mungkin jamaah pernah merasakan, tapi ambo yang barangkali belum senior atau setua atau senior Bapak Ibu sekalian, masih bisa merasakan bahwa zaman sekarang ini jauh lebih banyak nikmat Allah yang kita terima dibandingkan zaman dulu. Dulu ibu-ibu ini enggak, bila awak makan ayam?
Bila makan ayam 2 saja. Kalau ndak awak yang sakit, ayam sakit. Kalau ayam sakit, baru bisa makan ayam. Kini ambo di rumah menengok ayam, anak-anak tidak lagi bersyukur. Pagi tadi ayam jual, tengah hari ayam jual, malam lobby ayam tengah hari tadi ayam ke ayam. Padahal dulu Bapak Ibu sekalian, nikmat makan ayam itu luar biasa. Sebab kita jarang bertemu ayam. Kini alhamdulillah Allah berikan nikmat tersebut. Maka perlu kita bersyukur. Dulu kalaulah sakit ayam itu, baru bisa makan ayam. Kalau selagi sehat ayam itu, maka awak biasanya cik maliau ayam ajanya. Sebab kalau ayam tu lah godang, maka ditangkap dibawa ke pasar dan awak tidak pernah makan ayam. Ini perlu kita syukuri. Dulu Bapak Ibu sekalian, ambolah. Makanya kita patut bersyukur. Dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu makan telur ayam itu sudah menjadi hal yang kebahagiaan bagi keluarga. Ambo dulu Bapak Ibu sekalian, ini karena membuka kajian kita setelah bulan Syawal untuk meningkatkan rasa syukur. Paling diobi telur ayam, karena awak banyak dia, maka dibagi oleh orang tua kita, dibagi oleh amak. Dan hebat sekali orang tua kita dulu, cara membaginya itu bagus sekali. Tidak dibagi pakai sudu, tidak bagi pakai sendok, tapi pakai berarti tidak pernah di sekolah. Dibagi pakai bonang. Kalau bampe anak tu lalu telur itu 1, maka dibagi 2, yang 2 tu dibagi 2 lagi sehingga menjadi 4 bagian. Dan itu bersyukur kita. Kini kalau menengok pekan nasi tolu saja, ini tidak lagi bersyukur. Maka perlu Bapak Ibu sekalian, akhirnya semakin kita ingat masa lalu kita, semakin kita ingat nikmat Allah dulu, lalu kita bandingkan dengan hari ini, maka tidak ada yang patut kita lakukan kecuali bersyukur kepada Allah. Coba kita bayangkan lagi. Terima kasih. Kenapa kita perlu bersyukur? Dulu imam saja itu susah mencari hafal 1 juz. Mohon maaf, bukan untuk apa. Imam saja, imam masjid itu sulit mencari mereka yang hafal satu juz. Sekarang Bapak Ibu sekalian, anak TK kita saja sudah rata-rata hafal juz 30. Maka kalau kita ingat itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kajian malam ini dengan sama menikmati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa nikmat Allah yang dulu kita terima jauh lebih banyak nikmat yang kita terima pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kaum muslimin ketika mereka sudah berada di Madinah. Ya. Saking banyaknya nikmat Allah, maka Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam salah satu surat Al-Anfal ayat 26. Ini perlu kita ingat, Al-Anfal ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru id antum qalilun. Wahai manusia, wahai sahabat Rasulullah, ingatlah kalian ketika kalian dulu jumlahnya sedikit. Jadi dulu jumlahnya seketek. Mustad'afuna, selain daripada jumlahnya seketek, kalian itu berada dalam golongan yang lemah. Apa buktinya? Mustad'afuna fil ardi, kalian itu berada menjadi kelompok yang paling lemah di muka bumi. Takhafuna, kalian itu takut. Ayatakhattafakumun nas, kalian itu takut ditangkap oleh manusia. Jadi dulu menjadi Islam itu berat. Ya, orang takut-takut menjadi Islam. Menyatakan dirinya sebagai muslim itu berat. Sehingga Bilal bin Rabah
Masih ingat Bilal bin Rabah? Mempertahankan Islam itu luar biasa susah. Sehingga ketika majikannya tahu dia masuk Islam, maka disiksa oleh majikan tersebut sehingga menjadi Islam itu susah. Kini Islam itu sudah bergembira. Islam itu sudah banyak, melaksanakan agama sangat mudah. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Amba sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, di berbagai negara yang lain untuk melaksanakan agama sangat susah. Untuk ke masjid susah. Untuk menyatakan kita bagian dari Islam itu berat. Tetapi masih banyak orang itu datang ke masjid. Masih mau mereka untuk berbondong-bondong datang ke masjid. Contoh kemarin, Ambo sampaikan contoh. Di Singapura, ya Bu ya, di Singapura itu tidak dengar azan. Tidak boleh suara mikrofon tuh keluar. Sehingga masjid-masjid di Singapura, kalau kita datang ke Singapura, tidak akan pernah mendengar suara azan. Karena negaranya membuat sebuah peraturan, tidak boleh suara azan itu menggunakan mikrofon atau toa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Masjid-masjid di Singapura ketika datang waktu sholat, itu pun juga banyak orang datang. Orang tetap datang ke masjid walaupun tidak ada azan. Kenapa? Karena kesadaran mereka terhadap agama itu sudah tinggi. Nah, yang anehnya di Tompek sebagian negeri kaum muslimin, azan itu terdengar di mana-mana, mikrofon bisa didengar di mana-mana, tapi yang paling berat itu untuk datang ke masjid. Dan kita sudah berada di masjid hari ini. Itu yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dimudahkan kita untuk beragama. Kemudian sebagai pembuka kaji kita malam ini, kita akan bacakan sambungan dari buku ini, yaitu terkait dengan doa. Jadi malam ini kita bicara ta'limuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu adabid du'a. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya tentang adab-adab berdoa. Jadi malam itu kita tambah seketek kaji, yaitu terkait bagaimana Rasulullah mengajari umatnya untuk adab berdoa. Pernah kita berdoa? Selalu kita berdoa. Tapi banyak kita mendengar, Ustaz, ambo rajin berdoa, tapi sampai kini belum terkabul. Jangan-jangan ada beberapa adab doa yang barangkali kita tinggalkan. Maka menjelang Isya ini kita sedikit pelajari sebagai tanda syukur kita, yaitu tentang adab-adab doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini tolong diperhatikan baik-baik, yaitu bagaimana supaya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan ada beberapa sebab yang membuat doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Tentu juga ada beberapa sebab doa itu ditolak. Yang pertama, tolong diingat, yaitu adalah aklul halali wal bu'du anil harami. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yang pertama harus dijaga adalah hendaklah yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Itu Pak yang pertama. Ketika kita berdoa kepada Allah, pastikan yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Maka orang-orang soleh dahulu, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kisah, terutama di dalam buku-buku Hilyatul Ulama disebutkan betapa dulu ketika ada seseorang mengikat doa kepada Allah, mengangkat tangannya pada Allah, maka langsung Allah istijabah, langsung Allah kabulkan doanya. Dulu bahkan ada sebuah riwayat mengatakan di musim kemarau, musim panen, gobah panen atau enggak gini? Angin enggak?
angin di mana-mana, tapi angin kita alhamdulillah bisa juga bercampur dengan hujan. Tapi suatu masa angin kemarau panjang sehingga orang sudah gelisah meminta kepada Allah, tapi Allah juga belum turunkan hujan. Lalu datang kepada salah seorang yang amalannya dianggap baik, maka beliau akhirnya mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tangannya belum turun, Allah telah berikan hujan. Allah telah turunkan hujan. Maka kenapa itu bisa terjadi? Salah satu yang harus kita jaga ketika berdoa adalah jangan pernah lewat di kerongkongan kita, jangan pernah kita pakai menjadi pakaian kita kecuali sesuatu yang halal. Sebab makanan yang halal ini adalah penyebab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan dari hadis Abu Hurairah, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun." Allah itu baik. Allah itu bagus. La yaqbalu illa thayyibah. Maka Allah tidak mau menerima kecuali yang baik juga. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menceritakan ada seseorang yang perjalanan jauh. Jadi ada orang berjalan jauh, karena berjalan jauh maka terlihatlah di mukanya itu capek. Pakaiannya sudah lusuh, rambutnya sudah banyak kena debu. Maka pada waktu itu dilihat, lalu pada waktu itu beliau itu mengangkat tangan kepada Allah, menjulurkan tangan kepada Allah, ya Rabb, bantu saya ya Allah. Padahal secara fisik terlihat orang ini baik, orang soleh, terlihat baik, pakaiannya pun tidak terlalu mewah. Lalu dia memanggil Allah, ya Rabb, tolong saya, Rabb, ya Allah, tolong saya. Dia katakan, maka Allah tidak mengabulkan permintaannya. Lalu kenapa tidak dikabulkan? Karena satu sebab, wa mat'amuhu haramun, karena yang dimakannya itu adalah makanan yang haram. Haram itu ada dua. Satu zatnya haram, ya. Satu zatnya itu haram, yang kedua cara memperolehnya haram. Iko halal enggak kah? Halal. Dulu aku enggak mau ada nampak nampak bacaan itu dulu, tak boleh pakai live streaming itu dulu, termasuk risih dulu dalam masa-masa kemarin itu kan. Nah, ini halal atau haram ini? Air itu halal, secara zatnya halal. Tapi kalau diambil dengan cara yang haram, maka itu bisa haram. Atau sebaliknya, zatnya itu haram, walaupun diminta ke orang, walaupun dijual beli dengan baik, tetap itu haram. Maka yang perlu kita jaga dalam persoalan makan ini dua saja, yaitu zatnya harus halal, yang kedua cara memperolehnya juga halal. Kalau tidak, sawit itu halal enggak? Sawit halal. Piti sawit halal enggak? Halal, dengan syarat sawit itu sawit awak. Ya kan? Halal itu, maka dijaga. Kemudian disebut di sini wa mashrabu haramun. Minuman laki-laki tadi pun adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, yang dipakai juga adalah haram. Maka disebutkan, di situ disebutkan, maka tidak diijabah doanya lantaran dia suka kepada makan yang haram. Bagus sekalian. Abu Bakar As-Siddiq, masih ingat, itu adalah khalifah yang pertama. Diakui oleh kaum muslimin, orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini baru bercerita hujan aja. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Abu Bakar As-Siddiq masih bisa didengar, Bu? Masih bisa? Masih. Abu Bakar As-Siddiq sangat hati-hati menjaga makanan yang masuk dalam rongganya, dalam perutnya. Karena dia tahu
Kalau kita tidak waspada terhadap makanan yang haram, maka bisa saja doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq diberikan jamuan. Kalau bahasa kini ditraktir lah. Diberikan makanan oleh seseorang. Lalu waktu itu kebetulan Abu Bakar As-Siddiq memakan makanan tersebut. Lalu kenyanglah Abu Bakar. Lomak makan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah beliau kenyang, berapa hari kemudian Abu Bakar As-Siddiq diberitahu oleh orang, wahai Abu Bakar, makanan yang kau makan potong itu adalah didapatkan dari hasil berdukun. Dari hasil berdukun oleh tukang tenun, tukang ramal. Padahal zat itu halal, cuma cara mendapatkannya, kalau lihat secara fikih, Bapak Ibu sekalian, secara fikih, ketika ada orang berjudi, ketika ada orang merampok, ketika orang melakukan sesuatu pendapatan dengan haram, berdukun dan lain sebagainya, lalu diberikan kepada kita, itu boleh tidak kita makan? Secara umum boleh, ya, secara umum boleh, dengan syarat yang dimakan itu zatnya halal. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ternyata orangnya sangat hati-hati. Begitu tahu dia, walaupun secara pribadi sebetulnya dia tidak berdosa memakan makanan tersebut karena zatnya halal, tapi karena dia tahu orang yang memberi makan kepada dia itu mendapatkan makanan itu dengan cara yang haram, maka langsung Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan, memuntahkan semua makanan tersebut dengan cara memasukkan jarinya bahkan sampai ke rongganya sehingga beliau betul-betul muntah. Karena dia ingin pastikan tidak boleh ada satu tetes air pun, tidak boleh satu suap makan pun yang boleh masuk ke perut Abu Bakar kecuali itu adalah yang halal. Begitu orang dulu untuk menjaga yang halal ini supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berdoa, menangis, rame-rame berdoa, menangis akan tobat, tetapi baju seragam yang dibawa untuk berdoa itu kadang pun bermasalah. Mohon maaf. Ya. Baju seragam buat berdoa itu kadang bermasalah. Lalu menangis kita, ya Allah, kabulkan ya Allah. Apakah Allah akan mengabulkan? Menurut hadis ini bisa saja Allah mengabulkan, tetapi menurut hadis ini salah satu penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah adalah suka kita kepada makanan yang haram. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah selain daripada makan yang halal, yang kedua adalah as-sana'u 'ala Allah. Mulai meminta itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa to the point. Tahu maksud to the point? Langsung saja kepada Allah, jangan. Tapi harus ada pembukaan, dan pembukaan doa yang terbaik itu adalah as-sana'u 'ala Allah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Rasulullah katakan, "Idza shalla ahadukum", apabila salah seorang kalian berdoa kepada Allah, "falyabda bitahmid", lalu mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mulai berdoa itu dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin seperti yang sudah kita laksanakan. Tetapi ketika kita baca alhamdulillah, rasakan bahwa kita betul-betul sedang memuji Allah. Masalahnya kini, apa yang kita ucapkan itu tidak sampai ke hati kita, sehingga betul-betul kita tidak merasa apa yang kita ucapkan itu betul-betul merasa sampai ke sanubari kita. Maka ketika mulai alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban dan lain sebagainya, ucapkan itu dengan lirih dan betul-betul kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita aja minta sesuatu kepada manusia, itu babelen-belen dulu. Ya. Bahkan ketua pengurus masjid pun datang kepada seorang kaya, hendak pun langsung pasti dipuji-puji dulu, disenangkan hatinya dulu, kikilah senang suasananya, baru sampaikan, Pak Haji, kami ada program membuat iko-iko dan sebagainya. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sunnahnya yang dalam berdoa yang pertama adalah kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah summa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasanya doa kita alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ini paling tidak minimal kita ketika berdoa. Cuma saya ingatkan kepada kita semua yang hadir, ketika kita membaca itu rasakan bahwa kita sedang memuji dan merayu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama jaga yang makan halal, yang kedua mulai doa itu dengan bismillah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adab berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah adamul isti'jalil ijabah, yaitu jangan tergesa-gesa minta dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tergesa-gesa, ibu-ibu sekalian, saya berdoa tak je makbul, besok berdoa tak je makbul, akhirnya apa yang terjadi? Putus asa. Maka Rasulullah katakan jangan kalian tergesa-gesa untuk minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul katakan sebagaimana hadis Abu Hurairah yang didokumentasikan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal. Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah sepanjang kalian tidak tergesa-gesa. Mintalah nih. Ada ibu berdoa setahun yang lalu tapi belum dikabulkan? Ada. Sebulan yang lalu sudah belum dikabulkan Allah? Ada. 2 tahun yang lalu sudah ada. Nabi Allah Ibrahim berdoa siang malam bertahun-tahun, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada saya keturunan yang baik. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? Cukup lama sekali. Baru Allah berikan kepadanya Ismail alaihi salam. Pernahkah Ibrahim putus asa berdoa? Tidak pernah. Dan Allah akhirnya sayang, menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang tidak pernah berhenti berdoa, karena dia tidak tergesa-gesa di meminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini bahwa berdoalah kalian terus minta pada Allah, tetapi jangan tergesa-gesa. Sebab kalau tergesa-gesa akhirnya kita putus asa dalam berdoa. Nabi Nuh berdoa siang malam 950 tahun berdoa, minta manusia lain, minta pengikut. Nabi Nuh itu berdoa kepada Ya Allah, berikan kepada saya orang yang mau bertauhid, berikan kepada saya orang yang mau saya ajak kepada Allah, mau mengikuti dakwah, mau pengajian Nabi Nuh. Tapi bertahun-tahun beliau berdoa, berusaha, maka tidak lebih pengikutnya dari berapa orang? Berapa orang pengikut Nabi Nuh? Sangat sedikit. Padahal ratusan tahun berdoa dan ratusan tahun berusaha. Tapi beliau tidak pernah putus asa. Begitulah Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terus berdoa kepada Allah. Maka kalau kita memahami ini, kita tidak akan pernah berputus asa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah saja kita minta tolong. Dulu ya Allah, kamu minta supaya beri kesehatan, tapi kini belum sehat. Ya Allah, dari dulu aku minta Allahumma kfini. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa supaya hutang kita cepat selesai. Disebutkan dalam riwayat itu, sebanyak apapun hutang kalian, kalau kalian serius membaca doa ini, maka Allah akan lunasi. Tapi tahun potonglah berdoa awak. Keliling Ka'bah pun kita seru Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Pernah dengar doa itu? Pernah dengar?
Nah, ada doa yang bagus ketika kita minta pada Allah supaya hutang kita dilunasi. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, berikanlah kecukupan saya dengan yang halal saja. Kemudian jauhkan kepada yang haram. Tahun potong berdoa Allah jadi kabulkan Allah. Tahun nikah berdoa Allah jadi kabulkan Allah. Ternyata Bapak sekalian, habis azan. Lanjut azan? Azan dulu. Azan tapi dengan catatan kita lanjut paling lama 10 sampai 15 menit setelah azan. Ya, silakan. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan sedikit. Jadi tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Yang berikutnya adalah al-azmu fid du'a, yaitu kita bertekad, punya hasrat yang tinggi dalam berdoa. Maka Rasulullah katakan, jangan pernah kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan misalnya, Allahumma in syi'ta fa'tini. Ya Allah, berikanlah sesuatu itu pada saya, kabulkanlah doa saya kalau engkau mau. Jadi kita tidak boleh berdoa kepada Allah dengan menantang Allah. Ya Allah, berikanlah ampunilah dosa saya kalau engkau mau. Berarti tidak ada azam, tidak ada tekad yang dalam kita berdoa. Maka dalam berdoa itu kita betul-betul mengharap full, total kepada Allah. Jangan bermain-main. Karena disebutkan di situ, tidak boleh kita katakan, ya Allah, luluskanlah anak saya kalau engkau mau. Ya Allah, ampunilah dosa saya kalau engkau mau. Tidak boleh. Kita harus betul-betul berharap. Tapi kalau seandainya doanya begini, ya Allah, jikalau pekerjaan ini baik untuk saya, untuk dunia dan akhirat saya, maka luluskanlah saya. Tapi jika pekerjaan ini tidak baik untuk dunia dan akhirat saya, maka carilah pekerjaan yang lain. Boleh tak tuh? Yang kedua kali boleh. Itu namanya doa istikharah. Tapi kalau dengan hanya umum, ya Allah ampuni saya, kalau engkau mau ampuni. Kalau tidak engkau mau ya tidak apa-apa. Itu tidak boleh. Ya, itu namanya menantang Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah waktu sedikit istiqbalul kiblah. Bahwa kalau kita berdoa itu diutamakan kita menghadap kiblat. Jadi berdoa rasakan dan kita menghadap kiblat. Karena dikatakan di situ Nabi kalau pergi berdoa maka dia cari kiblat. Maka besok kalau ibu sopa ke Marwah, selesai di sopa ke Marwah, sampai di Marwah itu kita berdoa, maka biasanya cari kiblat. Demikian juga doa-doa sehari-hari. Yang terbaik adalah ketika kita berdoa harus menghadap kiblat. Yang berikutnya adalah raf'ul yadain, yaitu mengangkat tangan. Jadi adab kepada Allah salah satunya ketika kita berdoa adalah raf'ul yadaini fid du'a, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan. Kenapa angkat tangan? Berarti kita betul-betul berharap pada Allah. Jangan membatu. Tahu membatu? Berdoa itu seperti mengheningkan cipta. Mohon maaf, ambo bukan membahas itu. Kalau berdoa itu angkat tangan. Kalau di suatu waktu yang diperintahkan Allah untuk doa umum. Jadi jangan mari kita berdoa lalu membatu, menundukkan kepala. Yang terbaik itu adalah kita angkat tangan. Yang berikutnya, waktu pendek kali, yang berikut adalah jam'ul kafaini. Waktu berdoa itu Bapak Ibu sekalian angkat tangan. Yang kedua, kalau angkat tangan salah satu yang dianjurkan itu adalah mendekatkan tangan ini ketika berdoa. Dokekkan nih, jam'ul kafaini. Karena Rasulullah itu ketika mau tidur dan berdoa kepada Allah, maka beliau dokekkan kedua tangan, lalu dia tiup, lalu dibacakan itu ayat kursi, lalu diletakkan ke badan. Itu untuk sebelum tidur. Tapi secara umum kita dianjurkan juga untuk mendekatkan tangan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan berdoa begini. Beliau berdoa itu nanti, yang penting kita ajarkan Nabi selalu berdoa itu dengan mendokekkan tangan. Nah, lalu kalau berdoa gitu kan banyak juga itu tidak harus kita persoalkan. Cuma yang Nabi lakukan itu salah satunya adalah
beliau selalu mendekatkan tangannya itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita angkat tangan, jangan duduk. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita habiskan sedikit, yaitu tentang doa siapa saja yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, doa yang dikabulkan Allah adalah doa orang yang dizalimi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang itu kita ganggu, orang itu kita aniaya, tapi diam-diam saja dia, tidak membalas. Ketika kita aniaya dia, tapi dia tidak membalas, bahkan tidak mengucapkan apa-apa. Hati-hati. Sebab kalau dia angkat tangan kepada Allah, apalagi ketika dia sendiri, ketika dia dalam keadaan sendiri, di malam-malam hari, apalagi di lawi ai, di tengah hari, lalu dia berdoa kepada Allah, dia sedang dizalimi, maka pada waktu itu bisa saja Allah langsung kabulkan doa orang yang dizalimi. Maka hati-hati menzalimi orang, sebab itu adalah pintu tol untuk dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah sudakwatin mustajabatun. Ada 3 doa yang mustajab. Pertama adalah dakwatul walid, yaitu doa orang tua kepada anak. Jadi ibu jangan pernah mengucapkan sesuatu yang tidak betul untuk anak, sebab apa yang keluar dari mulut orang tua itu adalah nilainya doa. Suka tak suka terhadap anak, tetap saja yang kita minta adalah kebaikan untuk anak. Yang kedua adalah dakwatul musafir. Orang berjalan, orang musafir itu doa juga dikabulkan oleh Allah. Jadi besok mungkin agak aneh ya, kalau ada kawan kita musafir, minta doa pada beliau. Minta doa, ya Allah doakan, ya wahai fulan, wahai saudaraku, tolong doakan saya. Kenapa? Salah satu penyebab doa yang dikabulkan Allah adalah doa musafir. Dan yang terakhir adalah dakwatul mazlum, yaitu doa orang yang dianiaya, yaitu yang dizalimi. Kemudian kemarin dakwatus shaim, yaitu doa orang yang berpuasa. Cuma kita ketika mau berbuka itu jarang berdoa, lebih banyak nonton TV dan tengok sinetron, bahkan bercita-cita yang lain. Padahal doa itu adalah dikabulkan oleh Allah, itu doa orang yang berpuasa. Berikutnya adalah doa pemimpin yang adil. Kalau ada pemimpin yang adil lalu berdoa kepada Allah untuk rakyatnya, maka Allah akan kabulkan. Kemudian doa waktu hari Arafah, ini kita tidak ikut. Dan yang berikutnya adalah yang tidak boleh kita lupakan adalah doa ketika sujud. Bahwa ketika kita sujud itu adalah doa yang paling dekat kita dengan Allah, maka perbanyak doa waktu sujud. Tetapi sujud di sini, mohon maaf jangan salah tafsir, yaitu ketika lebih banyak doa waktu sujud untuk sholat sunnah. Sebab gini Bapak sekalian, ada pula orang gini, banyak ambo tengok di masjid-masjid kaum muslimin, dia lamakan doa ketika sujud, padahal imam sudah bangkit. Bahkan imam mau salam, seakan-akan imam hampir salam, baru dia angkat dari sujud. Itu dalam sholat jamaah, ketika imam rukuk kita rukuk, imam sujud, imam bangkit kita bangkit. Yang dimaksud doa ketika sujud ini adalah ketika kita sujud dalam sholat sunat. Dan terakhir, sekaranglah doa yang paling mustajab, yaitu antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah yang tidak banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf, jangan salah tangkap. Lebih afdol, artinya jangan lebih afdol lah. Ibu bapak kalau bisa memilih, kalau tidak bisa memilih, setelah sholat banyak hajat, ya, lalu kita tergesa-gesa mau pulang, maka kalau dipilih mana yang lebih penting kita berdoa, antara azan dan iqamah atau doa setelah sholat? Ya, kalau bisa kan keduanya. Tapi kalau waktu terdesak, maka jangan pernah lewatkan doa antara azan dan iqamah. Tapi nanti setelah sholat apabila ada waktu silakan berdoa. Tapi dalil yang paling kuat itu adalah doa yang tidak ditolak Allah. Salah satunya adalah doa antara azan dan iqamah setiap sholat 5 waktu. Barangkali itu saja sebagai pengantar kajian kita pada siang malam hari ini, sebagai pembukaan kajian setelah Ramadan.
Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita untuk menambah ilmu dan juga Allah segera kabulkan doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Tidak ada pertanyaan malam ini karena ada pertanyaan? Bank yang tidak menerapkan prinsip syariah. Apakah ini tidak justru menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Bapak Ibu sekalian, ini nanti ada kajian khusus tentang situasi apa dan seperti apa seseorang yang sedang berdagang tersebut. Tetapi secara umum, ya, secara umum dalilnya adalah tidak tentukan apakah modal atau siapapun yang memasukkan ke dalam rongganya itu yang haram, maka ada doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita bisa mendapatkan modal itu dari yang lebih baik. Kemudian juga kalaupun minjam di bank, tentu usahakan dengan akad syariah. Usahakan dengan akad syariah. Karena itu untuk menghindari dan hati-hati terhadap apa yang Allah katakan ar-riba, yaitu memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu sementara waktu. Secara umum berlaku, apapun yang kita makan kalau dari yang haram itu akan menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Barangkali demikian kajian kita malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.